Banjir kembali rendam puluhan rumah di Kabupaten Tebo. BPBD Tebo salurkan logistik makanan kepada korban banjir. Terendam banjir, SMA Negeri 5 Sungai Penuh belajar secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 31 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kirani Utari. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, banjir kembali terjadi di Kabupaten Tebo. Beberapa wilayah dataran rendah sudah terendam banjir, salah satunya di Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Tingginya curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat air Sungai Batanghari kembali meluap. Beberapa wilayah di Kabupaten Tebo sudah terendam, seperti di Desa Teriti, Kecamatan Sumai. Puluhan rumah terendam banjir, dengan rata-rata ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Seorang korban banjir, Ridwan, menyebutkan beberapa korban banjir yang rumahnya sudah terkena air sudah mulai mengungsi ke dataran lebih tinggi. Namun sebagian korban banjir juga banyak memilih bertahan di dalam rumah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi membuat air terus naik. Bahkan jalur utama warga desa juga sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Ini yang keempat kalinya, untuk bagian belakang ini yang terendam. Yang terendam? Iya. Sudah kemarin untuk kebersamaan Kabupaten Tebo menyeluruh kan, setiap desa kena kebanjiran. Pada akhir ini yang ketiganya mungkin bagian belakang inilah, bagi rumah-rumah yang bagi dataran rendah, itu yang terendam. Berapa puluh rumah Bang yang terendam? Kalau bagian belakang ini untuk Desa Teriti, khususnya Dusun Kampung Baru, sekitar 50-an. Banjir di Desa Teriti ini yang keempat kalinya terjadi. Para korban pun berharap kepada pemerintah bisa secepatnya melakukan langkah antisipasi penanganan banjir, terutama bagi para korban banjir, seperti membuat tempat posko pengungsian maupun dapur umum. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Guna meringankan beban para korban banjir, puluhan logistik makanan kembali disalurkan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Logistik makanan diberikan langsung kepada para korban oleh BPBD Tebo. Beberapa wilayah di Kabupaten Tebo kembali terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan yang membuat air Sungai Batanghari kembali meluap menjadi penyebab banjir kembali merendam sejumlah wilayah dataran rendah di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Meringankan beban para korban, puluhan logistik makanan kembali disalurkan oleh BPBD Kabupaten Tebo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, Nafri Junaidi, mengatakan, saat ini untuk di Kabupaten Tebo belum secara keseluruhan terendam banjir. Hanya ada beberapa wilayah dataran rendah yang sudah terendam, seperti di Desa Teriti, Kecamatan Sumai. Tercatat sekitar puluhan rumah tergenang air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Seluruh warga yang ada sepanjang bantaran sungai, bukan saja di Teriti, untuk bersiap kalau ada yang air bisa meluap kembali, pertama mengungsikan para lansia, orang-orang yang hamil. Usai menyalurkan bantuan, BPBD Kabupaten Tebo juga melakukan patroli jalur sungai menggunakan speedboat. Patroli dilakukan sebagai upaya antisipasi bencana banjir, terutama wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sudah 2 minggu wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada, terutama terhadap serangan hewan buas. Tingginya curah hujan disertai banjir kiriman di hilir Sungai Batanghari sejak 2 minggu lalu menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdampak banjir. Luapan Sungai Batanghari membuat Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak terendam banjir. Ditambah banjirop karena lokasi ini dekat dengan wilayah pesisir dan muara,
sehingga air belum surut sepenuhnya. Banjir membuat 1.520 rumah terendam di 2 kecamatan tersebut. Kapolsek Berbak Ibtu Budi Santoso mengatakan, ketinggian air masih berada di angka 30 hingga 40 cm. Jika malam hari, debit air surut secara perlahan dan pasang kembali di pagi hari. Kapolsek terus mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai maupun wilayah langganan banjir untuk tetap waspada dan mengamankan sejumlah barang berharga. Selain itu, warga juga diminta selalu waspada terhadap hewan melata dan buaya muara yang bisa muncul kapan saja, terutama di malam hari. Polsek juga telah memberikan bantuan sembako dan makanan cepat saji yang berasal dari pemerintah hingga CSR perusahaan kepada warga yang terdampak banjir. Kondisi debit airnya ada di wilayah Kecamatan Berbak memang ada peningkatan dari hari sebelumnya, kurang lebih 30 cm sampai 40 cm. Namun air akan surut pada malam hari di antara pukul 20.00 WIB sampai menjelang subuh. Meski hampir seluruh warga masih bertahan di rumah masing-masing, pihak Kecamatan Berbak juga telah mendirikan tenda darurat bila warga ingin mengungsi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit yang timbul pasca bencana banjir, petugas kelurahan dan puskesmas telah berkoordinasi untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak banjir. Genangan air di pemukiman warga di kawasan Tanjung Pasir seberang kota Jambi mulai menurun dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi timbulnya penyakit pasca bencana banjir tersebut. Lurah Tanjung Pasir, Eli Firmando mengatakan, pasca bencana banjir yang terjadi di seberang kota Jambi, petugas kelurahan bersama puskesmas saat ini telah berkoordinasi untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak banjir. Pemantauan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit seperti DBD, diare, hingga gatal-gatal yang dapat timbul pasca banjir. Dan apabila warga menuju ke penyakit DBD atau diare, kami pihak kelurahan sama puskesmas akan turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan warga kami. Sejauh ini sudah ada yang terkena DBD atau diare di warga kita? Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada warga kami yang terjangkit DBD ataupun diare. Masyarakat juga dapat melaporkan ke petugas terdekat apabila ditemukan penyakit yang timbul pasca banjir, serta ikut mencegah timbulnya penyakit pasca banjir dengan menjaga kebersihan dan memperhatikan genangan air yang dapat memicu jentik nyamuk Aedes aegypti. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sudah hampir 1 bulan SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh terendam banjir. Proses belajar mengajar pun terpaksa dilakukan secara daring. Sudah hampir 1 bulan banjir masih menggenangi halaman dan ruang kelas di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh. Banjir yang terjadi saat ini merupakan terparah yang pernah dirasakan. Hampir 90% fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh rusak, mulai dari buku, komputer, kursi hingga meja belajar. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh, Enizalia Fariza mengatakan, meski terendam banjir, namun untuk proses belajar dan mengajar di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh tetap dilaksanakan secara daring. Debit air sudah mulai menurun dari beberapa hari sebelumnya karena memang curah hujan beberapa hari terakhir ini sudah berkurang 1 meter ketinggian air, tapi untuk di dalam ruangan masih ada air dan lumpur yang sangat banyak. Rusaknya sejumlah fasilitas belajar menjadi kendala bagi pihak sekolah, terutama dalam melaksanakan ujian nasional yang berbasis komputer. Hingga saat ini pihaknya masih mencari solusi agar pelaksanaan ujian nasional bagi siswa tidak mengalami hambatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir yang melanda Kabupaten Batanghari membuat produksi ikan budidaya menurun. Total hampir ratusan juta rupiah kerugian yang dialami petani ikan budidaya. Banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari juga berdampak pada produksi ikan budidaya dan menyebabkan petani ikan merugi. Kerugian petani ikan budidaya kolam mencapai 700 juta rupiah dengan total kolam yang terdampak banjir sebanyak 35 unit. Selain petani budidaya ikan kolam,
Banjir juga membuat produksi ikan di kalangan petani keramba juga menurun, sebesar 60% dari hasil produksi yang seharusnya 15 ton. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Farizal mengatakan, pihaknya tengah melakukan upaya pemetaan terhadap kolam maupun keramba yang terdampak banjir tersebut guna mempersiapkan penyaluran bantuan bagi para petani ikan. Karena seharusnya biasanya per hari dari olah itu 10 sampai 12 ton itu keluar. Hasil produksi dari keramba desa olah khususnya. Itu untuk komunitas Patin dengan Nila. Kolam darat, perikanan darat, itu terjadi di beberapa desa yang lalu. Itu jembatan emas itu ada 10 kolam yang berisi. Umur siap panen. Farizal juga khawatir jika banjir semakin meluas, maka data petani budidaya ikan yang mengalami dampak banjir kemungkinan akan bertambah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di tengah banjir, satu unit rumah terbakar di kawasan Jambi Timur. Diduga api berasal dari salah satu kasur yang sengaja dibakar oleh seorang pengidap gangguan jiwa. Satu unit rumah terbakar di kawasan Jalan Raden Fatah, RT 01, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur pada Rabu siang. Kebakaran yang sempat membuat heboh masyarakat ini berasal dari salah satu kasur di dalam rumah yang diduga sengaja dibakar oleh seorang pengidap gangguan jiwa. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari, mengatakan, meski di tengah banjir dengan kedalaman 1 meter, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski api berhasil dipadamkan, namun korban tetap mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pada hari ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerima laporan dari masyarakat RT 01 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, adanya satu unit rumah yang terbakar non permanen. Dugaan dari kebakaran ini adalah adanya satu orang anggota keluarga yang keterbatasan mental sehingga kemungkinan besar itu penyebab kebakaran. Di tengah bencana banjir, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta lebih memperhatikan aliran listrik sebelum meninggalkan rumah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari melakukan pengemasan logistik pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun targetkan pengepakan dan pengemasan logistik pemilu per dapil dan per TPS selesai di akhir Januari 2024 ini. Sejak 2 pekan terakhir, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun tengah melakukan pengemasan logistik pemilu 2024 di gudang logistik Gedung Indoor GOR Sarolangun. KPUD Sarolangun diberikan target penyelesaian hingga akhir Januari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sarolangun, Ahmad Mujadid, mengatakan, target perampungan proses akhir persiapan logistik sesuai dengan instruksi dari KPU Provinsi Jambi untuk memantapkan persiapan guna mengantisipasi kekurangan surat suara sebelum didistribusikan ke TPS. Agar pengemasan logistik pemilu Presiden dan Wakil Presiden DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tepat waktu, KPUD Sarolangun melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS serta staf Sekretariat KPUD. Kita sudah masuk ke tahap packing surat suara masuk ke dalam kotak, formulir dan kotak. Nah, jadi kita akan target sesuai dengan perintah dari KPU Provinsi bahwasanya di tanggal 31 ini semuanya harus terselesaikan, terpacking, tinggal pendistribusian.
Pada proses pengepakan dan pengemasan, petugas yang terlibat tidak hanya dituntut cepat, namun juga harus cermat dan tepat sehingga jumlah surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan kebutuhan dan jumlah DPT. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengemasan logistik pemilu 2024 di Kota Jambi terus dipercepat. KPU menargetkan pengemasan akan dirampungkan pada hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi masih melakukan pengemasan atau setting logistik untuk pemilihan umum 14 Februari mendatang. Rencananya logistik tersebut akan disalurkan ke setiap kecamatan di Kota Jambi pada awal Februari 2024 nanti. Pengemasan dilakukan secara maraton oleh petugas di gudang KPU Kota Jambi. Logistik seperti surat suara, tinta, dan logistik lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk disalurkan ke 1.903 TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan pengemasan logistik sudah mencapai 80%. Ditargetkan pengemasan akan selesai pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 malam. Pengecetan logistik itu sedang berproses, ya, sedang berjalan gitu. Untuk terkait dengan progresnya sudah sebesar 80% surat suara yang disortir lipat kemarin sudah dimasukkan ke dalam sampul. Selanjutnya teman-teman di sini akan melakukan pengecetan dengan cara memasukkan surat suara dan perlengkapan alat TPS semuanya itu ke dalam kotak. Direncanakan pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan akan dilakukan 10 hari jelang pemungutan suara. Pendistribusian akan diawasi Badan Pengawas Pemilu dengan pengamanan TNI Polri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 14 hari jelang pelaksanaan pemilu 2024, KPU Kota Jambi targetkan pengemasan logistik pemilu selesai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Ridho Akbar. Selamat sore Ridho Akbar, silakan dengan informasi selengkapnya. Selamat sore Kairani dan juga saudara, memang 14 hari jelang pelaksanaan pemilu 2024, KPU Kota Jambi saat ini tengah melakukan packing ataupun pengemasan surat suara ke dalam kotak suara untuk masing-masing TPS di Kota Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saya sedang bersama Ketua KPU Kota Jambi, Bapak Denny Rahmat. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Edu. Baik, Bapak, saat ini sudah sejauh mana progres pengemasan logistik pemilu di Kota Jambi? Baik, teman-teman pemirsa TVRI, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya KPU Kota Jambi sedang melakukan proses pengemasan itu di 3 gudang. Di mana untuk gudang di region ini adalah kita mengemas untuk 8 kecamatan, jadi terpusat di sini. Selanjutnya ada 2 gudang lagi perlu saya sampaikan, itu terletak di XMTQ. Nah, di situ juga dilakukan pengemasan untuk 3 kecamatan. Adapun untuk hasilnya, alhamdulillah sampai saat ini mungkin sampai malam nanti, insya Allah untuk di gudang region sudah selesai kita melakukan packing. Sementara untuk di gudang-gudang lainnya masih berproses. Untuk proses pendistribuan sendiri Pak, kira-kira kapan akan dilakukan oleh pihak KPU Kota Jambi? Oh ya, untuk proses distribusi kita akan menggunakan jasa dari layanan pos, ya. Itu insya Allah H-1 sebelum pemilihan umum besok itu sudah bisa didistribusikan ke seluruh PPS dan TPS-TPS yang ada di Kota Jambi. Untuk saat ini apakah sudah ada hambatan yang dialami oleh KPU Kota Jambi? Adapun untuk hambatan yang kami alami selama proses packing ini, kami itu masalah hujan, masalah alam gitu ya. Jadi ketika hujan, kebanyakan dari pekerja kami itu tidak bisa merapat ke gudang untuk melaksanakan tugasnya melakukan packing surat suara gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, saudara, memang saat ini sedang dilakukan proses pengemasan surat suara di mana akan dilakukan pengiriman ataupun pendistribusian 1 hari jelang pelaksanaan pemilu, di mana nantinya juga akan diawasi oleh pihak Bawaslu dengan pengaman dari pihak TNI Polri. Demikian Kairani kembali ke studio. Baik, terima kasih Ridho Akbar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, mendekati hari pencoblosan tanggal 14 Februari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pengemasan logistik pemilu 2024. 2 hari jelang pemilu berlangsung, logistik harus sampai di tempat pemungutan suara atau TPS.
Para petugas dari gudang logistik KPUD Tanjung Jabung Barat sejak 2 hari terakhir tengah sibuk melakukan pengepakan dan pengemasan logistik pemilu. Logistik pemilu yang telah dikemas langsung disusun rapi di gudang KPU untuk mempermudah pendistribusian menuju TPS yang telah ditentukan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, M. Rum mengatakan, menuju pemilu 2024, KPU telah melalui beberapa tahapan dan dilakukan sesuai aturan terkait distribusi logistik di daerah yang melalui jalur laut dan sulit dijangkau kendaraan darat. KPU memastikan tidak ada kendala yang cukup berarti. Semua proses dilakukan secara ketat karena melibatkan unsur dari TNI Polri, sehingga logistik pemilu dipastikan tiba di TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk hari ini ya tentu kita sekarang persiapan kita logistik ya. Logistik ini sekarang kita packing ya, setting packing logistik gitu ya. Nanti itu mulai kita dari 17 Januari sampai 12 Februari itu nanti kita setting packing logistik. 12 itu nanti sampai 1 hari sebelumnya kita sudah mulai Selain disibukkan dengan pengemasan logistik pemilu, Rabu pagi hari ini sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat juga telah digelar simulasi pemilu 2024. Pada simulasi pemilu, TPS dibuat secara yang real atau nyata, dengan harapan pemilu 2024 pada 14 Februari nanti berjalan aman dan kondusif. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, proses pengepakan logistik pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus dipercepat. Pengepakan logistik ditargetkan akan selesai pada 1 Februari esok hari. Jelang pemilu 2024 yang dalam hitungan hari, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah melakukan pengemasan logistik ke dalam kotak suara. Pengemasan ini berlangsung sejak beberapa hari terakhir di 2 gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap surat suara dan logistik lainnya dimasukkan ke dalam 3.565 kotak suara berdasarkan warnanya. Kotak suara warna abu-abu untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden, warna kuning untuk DPR RI, dan warna merah untuk DPD RI. Kemudian kotak suara warna biru untuk DPRD tingkat provinsi, sementara warna hijau untuk DPRD tingkat kabupaten kota. Setiap kotak suara juga terdapat formulir C hasil pleno dan C hasil salinan hingga perlengkapan coblos. Setiap kotak suara berisi 4 logistik perlengkapan yang dibutuhkan di tempat pemungutan suara atau TPS. Kotak suara ini dibungkus dengan plastik anti air di bagian dalam dan terluar untuk mengantisipasi kerusakan saat distribusi, karena pada bulan Februari 2024 diprediksi masih hujan. Pengemasan surat suara ini dipantau langsung oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta jajaran petugas keamanan TNI Polri untuk memberikan penjagaan ketat. KPU memastikan kondisi kotak suara dalam keadaan aman tanpa adanya kerusakan sampai ke tujuan nantinya. Tenggat sampai tanggal 31 Januari, insya Allah sudah dimasukkan semua ke dalam kotak. Itu yang bagian dalam kotak, yang luar belum ya, karena itu ada target-target tersendiri. Untuk targetnya dalam kotak insya Allah selesai. Sejauh ini sudah beberapa kecamatan, tinggal beberapa kecamatan lagi yang belum selesai. Insya Allah kami sudah mengikuti aturan sesuai dengan SOP. Plastik itu berlipat-lipat, mobil khusus yang jalurnya menempuh jalur sungai, itu berlipat-lipat plastiknya. Proses pengepakan hingga pengemasan tidak terdapat kendala. Seluruh anggota Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja siang dan malam agar logistik surat suara sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan surat suara kembali diterima KPU Muara Jambi. KPU memastikan surat suara yang diterima sudah cukup untuk 1.296 TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi kembali menerima 4.920 lembar surat suara dari KPU Provinsi. Surat suara yang diterima merupakan pengganti surat suara yang rusak dan kekurangan pada sebelumnya. Ketua KPU Muara Jambi Al-Muttaqin mengatakan,
Surat suara yang diterima diantaranya 3.132 surat suara DPRD Kabupaten untuk 5 dapil, kemudian 916 merupakan surat suara DPRD Provinsi dan 872 lembar surat suara DPR RI. Tambahan surat suara telah dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh penyelenggara. Pegawai kita juga di situ staf, terus PPK, PPS yang melakukan itu sesuai dapil masing-masing. Ya semalam karena kita ini diminta itu terakhirnya itu 31 Januari ini sudah selesai semua, jadi semalam itu sudah dilakukan sortir dan pelipatan oleh KPPS, PPK dan PPS-nya. Ada temukan rusak atau kekurangan dari? Tidak ada. Cukup. Ya. KPU Muara Jambi memastikan kebutuhan surat suara baik itu DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden Wakil Presiden sudah tercukupi. Untuk secara keseluruhan, surat suara yang diterima KPU yakni 1.603.980 lembar dan tersimpan di Gunung Serbaguna milik pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan pemilih di TPS 01 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rabu pagi antusias menggunakan hak pilihnya. Kegiatan ini merupakan simulasi pencoblosan dan penghitungan surat suara pada pemilu 2024. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS 01 yang berada di lapangan Persijam Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Di TPS 01, warga langsung menyerahkan surat undangan pencoblosan ke meja KPPS. Undangan diperiksa untuk dicek tanda pengenal elektronik. Petugas KPPS melihat apakah warga tersebut terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. Warga juga wajib mengisi daftar hadir ke meja KPPS. Setelah itu, warga tinggal menunggu di kursi yang sudah disediakan. Kemudian warga dipanggil kembali oleh petugas KPPS dan menerima surat suara sesuai DPT, DPTB, dan DPK. Untuk warga yang masuk DPT dan DPK akan mendapatkan 5 surat suara. Sedangkan warga yang masuk DPTB bakal dapat 4, 2, atau 1 surat suara. Setelah mencoblos, warga dipersilahkan keluar dari TPS ditandai dengan mencelupkan jari kelingking sebagai tanda sudah mencoblos. Itulah kegiatan simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota Jambi untuk memberikan edukasi sekaligus sosialisasi tentang pelaksanaan teknis pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara. Jadi proses simulasi adalah proses peningkatan daripada kapasitas rekan-rekan penyelenggara. Jadi manfaatnya secara internal ini diharapkan kepada panitia rekan-rekan di tingkat TPS ini di KPPS itu punya profesionalisme, bisa menemukan proses ini masalah secara langsung, kemudian penyelesaian secara langsung. Artinya ini praktek secara langsung sehingga nanti pada 14 Februari kawan-kawan sudah siap secara mental nih, punya keberanian untuk mengantisipasi apa persoalan yang akan timbul dan menjalankan proses ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang pemilih lansia, Iswarti, mengatakan pemilu serentak 2024 ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam menentukan pemimpin bangsa dan juga wakil rakyat. Meskipun sedikit kesulitan karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Kamu tuh umur ibu Vera sudah 72. Dari tahun 7 Yalah dari Presiden Soeharto lah. Kalau kita lihat perbedaan-perbedaannya, Bu. Perbedaannya jauh bedanya. Jauh lah bedanya. Kini sekarang kan zaman now. Gitu. Jadi banyaklah perbedaannya. Dulu kan kalau presiden baik yang kita cucukan. Sekarang kan sudah ada DPR-nya, ada DPRD-nya, ada provinsinya gitu. Dalam kegiatan simulasi ini, KPU Kota Jambi melibatkan ratusan anggota PPK, khususnya di Kecamatan Jambi Selatan, kemudian Linmas, TNI dan Polri, serta unsur Porkompimda Kota Jambi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, untuk memberikan edukasi tentang pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara kepada para KPPS dan warga.
Bertempat di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 digelar. Simulasi melibatkan para anggota KPPS, warga sebagai pemilih, dan juga para panitia pemilihan tingkat kecamatan. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi menjelaskan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 dan penggunaan Sirekap ini digelar serentak di Provinsi Jambi. Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada para pemilih dan juga panitia penyelenggara tingkat desa maupun kecamatan, agar para penyelenggara bisa mengetahui tata cara aturan saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara maupun penggunaan Sirekap. Fahrul Rozi berharap dengan adanya simulasi ini bisa berdampak positif kepada para pemilih, sehingga para pemilih di Kabupaten Tebo mengetahui proses saat hari pencoblosan nanti. Bukan simulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus penggunaan Sirekap. Ini dilakukan serentak di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan ini dilakukan khusus kami di Provinsi Jambi serentak hari ini. Ini dalam rangka memberikan edukasi kepada pemilih dan penyelenggara ad-hoc kami, dalam hal ini adalah KPPS. Karena nanti apa yang dilakukan hari ini simulasi itulah yang nanti akan kita lakukan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuadiah menyebutkan, pelaksanaan pemilihan umum serentak nanti, anggota KPPS sudah siap untuk melaksanakan pemungutan hingga penghitungan suara. Anggota KPPS juga sudah mengikuti bimbingan teknis di masing-masing desa terkait proses hari pencoblosan 14 Februari 2024. Kesiapan KPPS kita untuk pelaksanaan nanti, kalau kita lihat simulasi hari ini sudah 95%, karena kemarin kita sudah melaksanakan BIMTEK dari tanggal 26 sampai tanggal 29. Di situ juga sudah dilaksanakan simulasi real seperti ini, tapi untuk tingkatan KPPS tanpa melibatkan masyarakat. Kemudian dalam BIMTEK kemarin juga sudah disampaikan tentang penggunaan aplikasi Sirekap. Nah, kalau dari gambaran, insya Allah kalau KPPS sudah siap 95%. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Kerinci melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang tahapan pemungutan suara di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024. Dalam simulasi tersebut, anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS yang diperankan oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK melakukan seluruh tahapan pemungutan suara, mulai dari awal rapat dan pelantikan, pendaftaran pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan, penghitungan suara hingga rekapitulasi suara. Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan, kegiatan simulasi itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tahapan pemungutan hingga perhitungan suara yang berlangsung di tempat pemungutan suara atau TPS. Memang sesuai perintah dari KPU Provinsi, kita pada hari ini ditugaskan untuk melaksanakan simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi, adapun tujuan utamanya itu adalah memberikan gambaran umum apa yang akan terjadi nanti di TPS pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh anggota KPPS kita untuk melayani pemilih yang akan datang nanti. Husni juga menyampaikan untuk penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 akan menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi atau Sirekap, sehingga pengumpulan hasil penghitungan dapat dilakukan lebih cepat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi akan kembali menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap pada pemilu 2024. Perangkat teknologi ini akan menyediakan hasil pemilu secara cepat, transparan, mudah diakses, dan efisien. Digitalisasi pemilu sangat penting agar masyarakat dapat lebih mudah melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi yang menyangkut sumber daya manusia, infrastruktur, dan perangkat perlu dilakukan.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Perangkat teknologi yang telah digunakan pada Pilkada Serentak 2020 lalu ini menyediakan hasil penyelenggaraan pemilu secara cepat, transparan, mudah diakses, dan efisien. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan secara daring oleh KPU RI. Transparansi yang ada pada Sirekap diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU dan hasil perolehan suara dalam pemilu. Hari ini kan kita lagi menindaklanjuti surat dari KPU pelaksanaan pembuatan akun mulai dari KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Karena memang proses pembuatan akun ini langsung dikoordinir oleh KPU bersama KPU Provinsi. Kemudian untuk kawan-kawan kabupaten itu mengkoordinir PPK, PPS, dan KPPS. Penerapan teknologi informasi harus melalui bimbingan teknis dan simulasi agar ada kesamaan persepsi dalam menggunakan teknologi pemilu, seperti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. BIMTEK dan simulasi ini juga akan dilakukan secara berjenjang kepada anggota KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, terutama bagi anggota KPPS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo dampingi PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tinjau lokasi banjir dan dapur umum. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, tinjau 2 lokasi banjir di Bungo, PLT Kajati Jambi berikan bantuan bagi korban banjir. Wakil Bupati Bungo yang mendampingi PLT Kajati juga memastikan dapur umum di 2 lokasi banjir terparah di Bungo itu tersedia. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Enen Saribanon didampingi Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto, meninjau lokasi terdampak banjir di Dusun Purwobakti dan Kampung Lereng. Peninjauan juga sekaligus untuk memastikan ketersediaan dapur umum di 2 lokasi tersebut. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengucapkan terima kasih kepada pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yang telah menyempatkan diri untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir, serta mengapresiasi pemberian bantuan dan atensi penuh kepada para korban banjir di 2 lokasi yang cukup parah. Sementara itu, PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Enen Saribanon mengatakan, Kejaksaan Provinsi Jambi turut berempati kepada masyarakat Kabupaten Bungo yang dilanda musibah banjir berturut-turut dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Semoga masyarakat yang terdampak banjir tetap semangat, sabar, dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Alhamdulillah ya, saya bisa ada waktu, punya kesempatan untuk mendatangi desa apa ini Pak? Purwobakti untuk melihat kegiatan dapur umum di sini. Alhamdulillah Bu Datinnya ini sudah mengantisipasi terhadap warga-warga yang kena banjir, sudah bisa diungsikan ke rumah-rumah warga. Bantuan yang diberikan Kejati Jambi berupa makanan siap saji, selimut beserta tikar, beras, dan keperluan bayi. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Datuk Rio Dusun Purwobakti dan Kepala Kampung Lereng. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Kejati Jambi didampingi Wakil Bupati Bungo meresmikan ruang rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Hanafi Muaro Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto bersama Kejari Bungo Fadila Mayasari menyambut kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi beserta rombongan di Rumah Dinas Bupati Bungo. Selain melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Bungo,
Kejati juga meresmikan ruang rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo. Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, kunjungan ini diharapkan bisa terus menjalin tali silaturahmi dan kerjasama yang erat antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kejati Provinsi Jambi. PLT Kejati Jambi, Enen Saribanon mengatakan peresmian ruang rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bungo, PNK Bungo dengan Kejari Bungo. Ini dilakukan salah satu tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bungo. Hari ini saya melakukan kunjungan ke Bungo dalam rangka Monef, supervisi dan sekaligus untuk meresmikan balai rehab bagi korban penyalahgunaan narkotika. Keberadaan ruang rehabilitasi narkoba yang berada di area Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo agar bagi yang perlu melakukan rehabilitasi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jambi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi jawab permohonan pembukaan jalur darat angkutan batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, dinilai telah merugikan 270 kepala daerah yang terpangkas masa jabatannya secara signifikan. Gubernur Jambi Al-Haris bersama 11 kepala daerah lainnya melakukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Jambi Al-Haris membenarkan adanya permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan pada 29 Januari 2024. Gubernur mengatakan bersama 11 kepala daerah lainnya bersepakat untuk melakukan gugatan ke MK pasca dikabulkannya gugatan kepala daerah terpilih tahun 2019 yang mendapat perpanjangan masa jabatan hingga selesai. Gugatan tersebut diajukan untuk meminta hal yang sama, karena kepala daerah terpilih tahun 2020 juga ikut terpotong masa jabatannya jika pilkada digelar serentak pada tahun 2024. Berdasarkan aturan periodisasi jabatan 5 tahun sehingga terpotong 1 tahun. Melalui permohonan uji materi, para kepala daerah terpilih tahun 2020 meminta agar pelaksanaan pilkada serentak dilakukan 2 kali, yakni diselenggarakan di akhir 2024 untuk kepala daerah terpilih tahun 2019, serta pilkada serentak di akhir 2025 untuk kepala daerah terpilih tahun 2020. Pengajuan gugatan ke MK akan diupayakan bisa segera memasuki tahapan persidangan, agar selanjutnya mendapatkan kepastian hukum terkait pelaksanaan pilkada serentak. Melihat dinamika yang berkembang ini bahwa teman-teman yang dipilih 2019 kan mereka diberikan waktu kepanjangan kan sampai habis masa jabatannya. Nah kami juga demikian karena kita kalau bicara Undang-Undang 23 bahwa periodisasi seorang daerah itu 5 tahun, ya kan? Nah ini karena pemilu serentak maka dimajukan. Nah kami juga sama, kami juga menuntut hak yang sama agar kami yang ada 9 gubernur, ada 200 sekian wakil wali kota ini bisa juga sama. Ya kita ingin nanti ada pilkada serentak lagi tahun 2025 akhir, ya kan? Nah serentak juga, serentak pertama di 2024, serentak kedua di tahun 2025. Nah ini kita sedang ajukan ke MK dan insya Allah akan sidang secepatnya. Undang-Undang Pilkada yang digugat yakni terkait ketentuan pasal 201 ayat 7, 8, dan 9. Pasal tersebut dinilai telah merugikan 270 kepala daerah yang terpangkas masa jabatannya secara signifikan. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, menanggapi permohonan pembukaan jalur darat untuk angkutan batubara dari Kementerian ESDM, Gubernur Jambi Al-Haris dengan tegas menyatakan pengangkutan batubara untuk sementara waktu melewati jalur sungai sesuai dengan ketetapan Ingub nomor 1 tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris dengan tegas menyatakan pengangkutan batubara untuk sementara melewati jalur sungai. Sesuai ketetapan instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara. Hal tersebut ditekankan Gubernur saat memberikan tanggapan terkait permohonan pertimbangan pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batubara yang dilayangkan Kementerian ESDM. Gubernur mengatakan kebijakan penghentian angkutan batubara melintasi jalan umum dan memaksimalkan jalur sungai dilakukan untuk menciptakan tata kelola distribusi batubara yang lebih baik, serta mendorong percepatan penyelesaian jalan khusus. Pemaksimalan jalur sungai juga diupayakan pemerintah daerah agar alur distribusi batubara melalui sungai bisa terbentuk dengan sendirinya. Untuk pemenuhan pasokan batubara bagi PLN yang dikhawatirkan Kementerian ESDM, pasokannya tetap masih bisa berjalan dengan pemanfaatan jalur sungai. Melalui pengaturan yang baik, pemerintah provinsi akan mendukung kelancaran pemenuhan pasokan batubara untuk energi bagi PLN. Kan saya bilang sejak awal kan, saya tidak menghentikan angkutan itu. Saya ingin agar dimaksimalkan jalur air. Ya, karena air lagi bagus sekarang ini. Yang kedua, kalau kita sering gunakan jalur air, maka alur angkutan air akan terbentuknya sendirinya. Nah, jadi saya kira tidak masalah. Kan ketika darat tidak aktif, kan ada air tidak aktif. Permohonan peninjauan kembali pembukaan pengangkutan batubara di jalur darat dilakukan Kementerian ESDM dengan alasan penghentian tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan pasokan listrik bagi PLN di wilayah Sumatera. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 serta pegelaran pensi SMA Negeri 11 Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong siswa-siswi untuk terus meningkatkan inovasi dan kreasi untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Jambi untuk terus meningkatkan inovasi dan kreasi dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia daerah yang unggul. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 serta pegelaran pentas seni SMA Negeri 11 Kota Jambi. Gubernur mengatakan, selain dari tenaga pendidik, menciptakan peningkatan kualitas pendidikan harus disertai dengan peningkatan partisipasi para peserta didik. Ketertarikan dan keikutsertaan siswa-siswi dalam pengembangan inovasi dan kreativitas akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mewujudkan para pelajar yang berkepribadian, cerdas dan terampil. Peringatan Hari Ulang Tahun berdirinya sekolah juga menjadi waktu yang tepat bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kontribusi dalam mengembangkan metode pendidikan guna mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Gubernur berharap pihak sekolah dapat terus membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan terobosan-terobosan pendidikan guna mendorong percepatan pembangunan daerah. Mereka menggelar acara, diantaranya ada expo dan pensi, ya, yang biasa di sekolah itu. Dan tentu saya ingin juga SMA 11 Kota Jambi juga sama dengan yang lain, juga bersemangat, ya, aktifkan semua potensinya ada di sekolah ini. Dari mulai seni budaya, kemudian olahraga, kemudian juga kemampuan lain yang bisa mengangkat mereka. Gubernur Al-Haris menargetkan upaya pengembangan pendidikan di daerah mampu menghasilkan peningkatan siswa-siswi yang berhasil lulus di perguruan tinggi negeri favorit. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Krani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.